cairan mengalir melewati pipa mendatar yang luas penampangnya semakin kecil. Pada ujung pipa yang besar, air memiliki kelajuan 3 meter per second. Dan kelajuan air di ujung pipa adalah, pada ujung pipa besar air memiliki kelajuan 3 meter per second. Dan kelajuan air di ujung pipa yang lain, berarti pipa yang kecil ya, adalah 5 meter per second. Jika beda tekanan antara ujung pipa adalah 2,8 kilopascal, maka kerapatan cairan yang mengalir dalam pipa adalah titik-titik. Berarti ini adalah materi tentang fluida. Fluida. Ada 2 ya. Ada fluida statis dan fluida dinamis. Fluida dinamis. Nah, ini adalah fluida dinamis. Kenapa? Karena si fluida atau cairan dia memiliki kecepatan atau kelajuan. Jadi dia bersifat dinamis. Oke, masih ingat dengan gambar ini? Dulu ada di kelas 11 kalau nggak salah ya. Di kelas 11 kita pernah belajar ini tentang fluida statis di subbab asas kontinuitas. Nah, persamaan Bernoulli. Nah, itu dia. Aplikasi dari fluida dinamis di mana nanti kita akan pakai konsep ini di sayap pesawat. Nah, konsep sayap pesawat berawal dari konsep fluida dinamis. Oke, di pipa ini ada dua ujung ya, pipa A1 dan pipa A2. Di sini disebutkan pada ujung pipa yang besar. Pada ujung pipa yang besar memiliki kelajuan 3 meter per second. Berarti pipa besar kita sebut juga dengan A1. Itu kecepatannya adalah 3 meter per second. Kemudian di ujung yang lainnya berarti ujung kecil atau A2 adalah 5 meter per second. Nah, ini kecepatan di pipa besar adalah V1 dan di kecepatan di pipa kecil adalah V2. Tekanan di pipa besar adalah P1 dan tekanan di pipa kecil adalah P2. Kemudian kerapatan cairannya berapa? Yang ditanyakan adalah kerapatan cairan atau disebut juga dengan rho ya. Di sini rho-nya adalah berapa? Rho. Nah, yang diketahui kecepatan pipa 1 berarti kecepatan pipa yang mempunyai luas penampang besar 3 meter per second. Kecepatan pipa 2 5 meter per second. Kemudian perbedaan tekanan di sini. Beda tekanan antara ujung pipa adalah 2,8 kilopascal. Ingat, di sini masih belum dalam SI ya, masih dalam kilopascal. Kilopascal berarti kalau dijadikan pascal menjadi 2,8 kali 10 pangkat 3 pascal. Nah, itu beda tekanannya. Masih ingat dengan konsep persamaan Bernoulli di mana laju fluida di dalam pipa mendatar memiliki persamaan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 itu nilainya konstan. Artinya berarti P1 atau tekanan di pipa 1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan
P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Kita ingat kembali di sini konsep tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis di sini tekanan hidrostatis atau P sama dengan massa jenis fluida dikali percepatan gravitasi dikali dengan kedalaman atau ketinggian. Di sini kita pakai tekanan hidrostatis, berarti tekanan di kedua pipa rho GH1 dan rho GH2 dipengaruhi oleh H. H di sini adalah ketinggian. Nah, di sini kita pakai pipa mendatar. Nah, ini nih. Kuncinya adalah pipa mendatar sehingga kita asumsikan bahwa tinggi pipa ini adalah sama. Yang beda adalah luas penampang, kecepatan, dan tekanannya. Sehingga rumusnya menjadi, nah ini, pipa mendatar. Kalau mendatar berarti tekanan hidrostatis, tekanan di kedua pipa akan sama karena tingginya kita anggap sama ya, kan mendatar. Sehingga rho GH1 dan rho GH2 kita eliminasi. Sehingga persamaannya menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Jadi dari sini kita pindah ruaskan. P2 pindah ke ruas kiri, setengah rho V1 kuadrat pindah ke sebelah kanan. P1 dikurang P2 kan pindah ruas sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi pindah ruas setengah rho V1 kuadrat. Kenapa kok harus pindah ruas? Karena yang diketahui di sini adalah perbedaan tekanan atau delta P. Delta P-nya 2,8 kali 10 pangkat 3 Pascal. Tinggal kita masukkan ke rumus. 2,8 dikali 10 pangkat 3 tidak lain 2.800 ya. 2.800 sama dengan variabel yang sama di sini apa? Oh, fluidanya sama. Yang mengalir dari pipa 1 ke pipa 2, misalnya air fluidanya. Jadinya massa jenisnya sama sehingga bisa kita keluarkan setengah rho sama ya, setengah rho dikali dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat sehingga nanti ketemu rho-nya. Silahkan dihitung berapa rho-nya. Ketemu? Berapa ketemunya? Ingat, V-nya dikuadratkan ya, kecepatannya dikuadratkan, P1 dan P2-nya. Ketemu? Berapa rho-nya? Tiga 350. Iya, 350 ya. Oke.
Jadi dua ruas kita kalikan 2 sehingga ruas kiri menjadi 5.600, ruas kanan kita kalikan 2 jadi setengahnya hilang ya. Jadi rho 25 kuadrat, P2-nya 25 kuadrat dikurangi dengan 9. Nih, P2 kuadratnya adalah 25 meter per second. Kemudian ini V1-nya kuadrat adalah 9 meter per second. 2. Sehingga rho-nya adalah 5.600 dibagi dengan 16. Hasilnya adalah 350 kg per meter kubik. Jawabannya yang